Pernah kepikiran gak sih apa yang bikin sesuatu itu beneran nyata? Nah, kali ini kita bakal bedah pertanyaan filosofis yang super mendasar tentang konsep ada dan tiada. Ini adalah kerangka berpikir yang, tanpa kita sadari, ngebentuk cara kita mandang realitas di sekitar kita. Tiap hari kan kita ngomongin soal apa yang ada atau nggak ada. Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin, apa sih artinya semua itu? Jadi, apa sebenarnya yang misahin sesuatu yang nyata dari yang nggak nyata? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita coba jawab bareng-bareng, sambil ngelihat beberapa ide keren dari dunia filsafat. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita bakal fokus ke dunia ada. Sebenarnya apa sih maksudnya kalau para filsuf bilang sesuatu itu eksis? Gampangnya gini, konsep ada itu nunjuk ke apapun yang bisa kita tangkap pakai indera atau pikiran kita. Ini bukan cuma soal benda fisik yang bisa kita sentuh loh, tapi juga termasuk hal-hal yang nggak kelihatan, kayak ide atau emosi yang tetap eksis di dalam ruang dan waktu kita. Nah, ini nih yang seru. Ternyata dalam filsafat, eksistensi itu nggak semuanya sama rata. Ada tingkatannya yang bantu kita buat misahin realitas jadi lebih rapi dan ngerti dunia dengan lebih jernih. Ada 3 level keberadaan yang bakal kita bahas. Yang pasti ada, yang mungkin terjadi, sama yang mustahil terjadi. Yuk kita kupas satu-satu, mulai dari yang paling mutlak. Pertama, kategori pasti ada. Ini isinya tuh kebenaran-kebenaran yang nggak bisa dibantah. Contohnya ya, hukum alam. Air yang selalu ngalir ke bawah karena gravitasi. Itu sebuah kepastian. Udah pasti begitu. Contoh lainnya, fakta biologis yang super dasar. Setiap makhluk hidup itu pasti bernapas. Ini bukan opini, tapi kebenaran universal yang jadi penopang kehidupan. Keberadaannya itu sebuah jaminan yang nggak bisa ditawar-tawar. Level kedua adalah mungkin terjadi. Nah, ini wilayahnya kemungkinan-kemungkinan yang bisa ngebentuk masa depan kita. Misalnya, mungkin nggak ya suatu saat orang lumpuh bisa jalan lagi berkat teknologi? Atau, aduh jangan sampai deh, tapi mungkinkah gajah bakal punah? Dan seberapa mungkin kerjaan kita nanti digantiin robot? Semua ini tuh nggak dijamin terjadi, tapi ya nggak mustahil juga. Semuanya ada di spektrum potensi. Sekarang kita ke kutub sebaliknya. Kita lihat kategori mustahil terjadi. Ini adalah hal-hal yang secara mendasar itu nabrak cara kerja dunia, entah itu secara logika atau hukum alam. Nah, ini contoh kontradiksi yang pas banget. Seekor unta yang badannya diciptain buat tahan di gurun panas, yang mustahil bisa hidup di kutub. Dua realitas ini, unta dan ekosistem kutub, secara fundamental emang nggak bisa nyatu. Jadi, intinya adalah konsep kemustahilan inilah yang ngasih kita batas-batas realitas. Sama kayak manusia hidup abadi di dunia, itu di luar batas hukum biologis kita. Titik. Oke, kita udah ngerti batasan dari yang ada. Sekarang, gimana dengan lawannya? Dunia tidak ada. Ini bukan cuma soal kekosongan loh. Ternyata, ini juga punya kategori-kategorinya sendiri. Konsep tiada ternyata juga nggak sesederhana itu. Ada lapisannya juga. Kita bakal lihat 3 kategori utama dari ketiadaan ini yang masing-masing ngasih lihat cara berbeda bagi sesuatu untuk tidak ada. Jenis ketiadaan yang pertama ini sifatnya lebih ke teologis atau metafisik. Maksudnya, ada tindakan-tindakan atau ciptaan yang dianggap cuma bisa dilakuin sama sang pencipta. Manusia atau makhluk lain gak mungkin bisa. Jadi, dalam konteks ini, kemampuan manusia buat bikin alam semesta itu ya tidak ada. Jenis kedua ini bisa kita sebut ketiadaan fungsional. Simpelnya, ini adalah hal-hal yang nggak ada buat kita karena emang nggak ada gunanya. Manusia kan nggak punya sayap atau insang. Kenapa? Ya karena fitur itu nggak relevan secara biologis buat cara kita hidup. Ini bukan mustahil secara logika, tapi lebih ke nggak cocok aja fungsinya. Nah, yang terakhir ini yang paling dalam. Ini soal sesuatu yang dianggap bahkan nggak ada, sebagai sebuah ide atau pikiran yang waras di dalam otak manusia. Ini contoh yang jujur agak ekstrim ya. Dalam kerangka berpikir filosofis ini, tindakan kayak seseorang membunuh orang tuanya sendiri itu dianggap sangat-sangat bertentangan sama fitrah manusia, sampai-sampai konsepnya itu dianggap tidak ada di pikiran yang wajar. Ini bukan berarti hal itu nggak pernah kejadian ya, tapi secara filosofis ini dipandang sebagai pelanggaran batas dari apa yang bisa kita bayangin sebagai perilaku manusiawi. Oke, setelah pusing-pusing mikirin semua ini, mungkin kamu nanya, terus pentingnya apa sih? Kenapa kita perlu repot-repot mikirin ada dan tiada kayak gini? Penting banget, karena tanpa sadar, kerangka inilah yang kita pakai tiap hari.
Otak kita tuh terus-terusan nyortir informasi. Ini fakta, ini cuma kemungkinan, yang ini mustahil, dan yang itu bahkan gak kepikiran sama sekali. Ini adalah fondasi tersembunyi dari cara kita memahami dunia. Semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan pamungkas. Kalau batas realitas itu ternyata dekat banget sama apa yang bisa kita pikirin dan bayangin, lantas di mana sebenarnya letak batas keberadaan itu sendiri? Makasih udah nyimak.